Assalamualaikum, selamat pagi. Izin kami dari kelompok 2 izin memilih Bapak Bahrudin Yusuf Habibie atau sering kita kenal dengan B.J. Habibie sebagai tokoh yang kami angkat pada tugas kali ini. B.J. Habibie sendiri lahir pada 25 Juni 1936 serta beliau wafat pada 11 September 2019. B.J. Habibie sendiri adalah presiden ketiga menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri pada tahun 1998. Untuk B.J. Habibie sendiri adalah tokoh yang sangat terkenal dengan teknikanya atau ilmuwan dalam dunia aviasi teknologi. B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga, dikenal sebagai sosok yang sangat berorientasi pada pelayanan, baik kepada negara maupun masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya diukur dari kebijakan politik, tetapi juga dari dedikasinya dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. B.J. Habibie selalu menempatkan kepentingan negara dan rakyat sebagai prioritas utama, khususnya memajukan Indonesia melalui sektor teknologi, proyek pengembangan industri, pesawat terbang, dan upaya untuk mendorong pendidikan tinggi adalah contoh nyata orientasi pelayanannya. Akuntabilitas B.J. Habibie dapat diambil dari salah satu kebijakan beliau, yaitu dengan membentuk suatu undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu, sehingga ada banyak partai politik baru yang ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu tersebut. B.J. Habibie merupakan wujud nyata dari nilai kompeten dalam Aviation berharap. B.J. Habibie menempuh pendidikan tinggi di Jerman dengan bidang teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat. Ia menyelesaikan studi dengan prestasi gemilang hingga meraih gelar doktor dan kemudian menjadi ahli dalam bidang aerodinamika dan termodinamika. Beliau menunjukkan semangat belajar sepanjang hayat dan keinginan besar untuk menjadi ahli di bidangnya. Itulah mengapa B.J. Habibie merupakan wujud nyata dari nilai kompeten dalam Aviation berharap. Sikap harmonis Pak Habibie tercermin pada saat beliau menjabat sebagai salah satu pejabat politik. Beliau mampu menjembatani dan mencairkan ketegangan suasana antara penguasa pada Orde Baru dengan tokoh senior bangsa seperti Ali Sadikin, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan para tokoh penandatanganan Petisi 50. Pak Habibie juga selalu menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Pada saat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, terbukti beliau berhasil membangun tim yang solid dan harmonis sehingga Indonesia dapat mencapai banyak kemajuan dalam bidang teknologi. Loyal. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, setia kepada NKRI merupakan nilai yang tidak dapat kita pisahkan dari sosok Bapak B.J. Habibie, di mana pada awal Mei 1998, pada awal reformasi, beliau dapat memimpin Indonesia di tengah runtuhnya masa Orde Baru. Beliau memulihkan kembali ekonomi Indonesia dengan segenap jiwa dan raga. Ya, kita semua pasti setuju bahwa sikap adaptif, cepat menghadapi perubahan, dan proaktif sangat melekat dengan Bapak B.J. Habibie. Hal ini dapat kita lihat dari keberhasilan beliau mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998 dengan mengambil kebijakan publik pada saat itu. Pada saat itu, keadaan kita sangat-sangat tidak menentu, tetapi Bapak B.J. Habibie berhasil beradaptasi dengan sangat baik akan semua keadaan kita saat itu. Core values kolaboratif dapat dilihat dari upaya Bapak B.J. Habibie dalam bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti World Bank, UNESCO, dan United Nations Development Program selama masa transisi pasca Orde Baru.